Dia menggunakan overbore atau oversquare, ya. Kemudian volume silindernya didapat 156,9 cc. Kompresi rasionya, ya ini 12:1, ya. Pada RPM 8.500 akan didapat power maksimum 11,8 kW. Dan pada RPM di 6.500 ini akan didapat torsinya itu 14,7 Nm. Ini masing-masing power dan torsinya itu naik 1,1, sekian kilowatt untuk powernya dan 1, sekian Newton meter untuk torsinya dibandingkan tipe yang sebelumnya. Ya. Sistem bahan bakarnya menggunakan pensempurnaan PGM FI, ya. Nah, di sini ESC Plus itu dari ESP yang sebelumnya kemudian disempurnakan. Salah satunya penambahannya adalah menggunakan engine terbaru 4 valve, kemudian hidrolis tensioner lifter, kemudian optimalisasi air flow yang ada di sistem masuknya udara ke ruang bakar. Kemudian ada perubahan pada crankshaft, khususnya pada roller bearing, penambahan roller bearing. Dan karena ini kompresinya 12:1, ada penambahan fitur terbaru yaitu piston oil jet. Ya. Teknologi ESP Plus ini berdampak atau menghasilkan mengurangi gesekan, ya, dan power output-nya itu naik, ya, dengan penambahan fitur terbaru pada ESP ini. Kemudian tujuan dari menggunakan 4 valve ini salah satunya adalah mengoptimalisasi pembakaran dan efisiensi gas buang. Di sisi yang sebelah kanan ini, Bapak Ibu lihat perubahan dimensi atau spesifikasi PCX yang lama dengan PCX yang baru. Terlihat sekali bahwasanya diameter silinder itu mengalami perubahan. Ya. Dan ada perubahan desain, yaitu di piston dan di bagian squeeze areanya untuk menghasilkan tenaga yang lebih optimal. Berikutnya, ini perubahan yang detail yang ada di crankshaft, ya. Dengan adanya penambahan fitur high rigid crankshaft with roller bearing ini, itu mengurangi defleksi crankshaft akibat gaya inersia dan energi pembakaran saat putaran atau RPM tinggi. Ya. Kemudian mengurangi noise dan mengurangi getaran dengan penambahan atau perubahan pada roller bearing ini. Kemudian di piston oil jet ini sebenarnya fitur terbaru, namun sudah pernah diadop pada CRF 450R. Ya. Oil jet ini sangat membantu mencegah knocking, kemudian mencegah ignition timing pada saat pembakaran awal. Ya, jadi membantu untuk mendinginkan di area ruang bakar. Ya. Teknologi ini sebenarnya di CRF 450 ya, yang seri R ini sudah pernah dikeluarkan dan di PCX 160 ini dimunculkan karena untuk membantu mengurangi salah satunya pembakaran awal. Karena PCX 160 ini menggunakan kompresi 12:1. Dan ini membantu meningkatkan output performa pada 160 cc ini, ya, pada PCX 160 cc ini. Dan fitur yang terbaru, ya, yaitu hydraulic camshaft tensioner lifter ini salah satunya minim getaran dan gesekan, mengurangi noise, meningkatkan penghematan bahan bakar, dan mencapai output performanya yang lebih tinggi. Karena dia bekerja hanya pada saat mesin langsam, pada saat menengah, langsam maupun RPM tinggi. Ya. Karena dia dibantu oleh sirkulasi oli yang ada di area bagian crankshaft maupun bagian silindernya.
Kemudian pada sistem air intake system, ya, ini ada perubahan karena throttle-nya itu diameternya 28, yang tadinya yang PCX lama itu 26, sekarang kan 28. Maka di bagian filter ini ada perubahan menggunakan teknologi yang terbaru, yaitu rectifier atau penyearah. Tujuannya untuk mencapai drive bill atau kinerja pada kendaraan itu lebih optimal ketika throttle dibuka secara mendadak, ya. Karena kondisi perubahan diameter throttle di bodinya itu lebih besar. Kurang lebih perubahan volumenya mencapai 4,9 liter udara yang masuk di dalam filter tersebut. Berikutnya yaitu mengenai Honda Selectable Torque Control. Fitur ini sebenarnya sudah diadopt pada Honda Forza, ya. Salah satunya ya tujuannya ini adalah untuk mengendalikan engine torsi dan menjaga stabilitas kendaraan, ya. Saat throttle dibuka secara cepat dan untuk mengurangi terjadinya slip, ya. Kalau di sistem pengereman ABS itu kan mengurangi sliding atau slip ketika rem ditekan secara mendadak. Nah, kalau ini throttle dibuka secara mendadak ya, untuk mengurangi supaya ban belakang itu tidak slip. Karena si ECU tadi itu akan men-trigger traction control-nya dan menghitung torsinya, maka ECM itu akan memapping atau memetakan volume bahan bakar itu dikurangi sehingga mengurangi dan tidak akan terjadinya slip. Demikian Bapak dan Ibu jurnalis terkait presentasi mengenai informasi teknologi ini. Dari saya itu saja, terima kasih. Salam satu hati.